Salah. Nah, dah kena rekam dah. Kak Hendro, Kak Sandi itu aja. Cuma 3 orang. Herwit juga. Herwit juga kan? Kak Taufik juga tuh. Sandi, Kak Sandi. Oh, Sandi. Ya. Cuman belum bisa dibuka tuh di PMM-nya, belum ada aplikasi. Ini baru ngisi biodata di kampus. Kirimlah ke saya, Kak Firman. Kak Soki ada selesai dah. Saya mau juga tuh. Mau cari job kah? Yang pasti tugas cuma saya yang belum, kata Kak Fasil. Kak Hasan cari job deh. Enak bah kena IKIP. Alhamdulillah. Nah, Kak Sandi masuk Kak Sandi. Ada perjalanan Kak. Oke kakak-kakak, kita mulai saja kakak-kakak. Waktu sudah jam 13.32. Untuk hari ini kan kita hanya 1 JP ya kakak-kakak ya. Saya screen dulu kakak-kakak. Ini. Masih ada 1 orang ya? Belum masuk ya Kak Jimmy ya? Udah Kak Jimmy Kak. Siang Kak, saya sudah masuk Kak. Oh sudah ya? Siapa yang belum masuk nih? Kak Jimmy udah. Ke akun belajar Kak. Kak Taufik kayaknya Kak. Kak Muhammad Taufik. Oke. Nanti saya jadikan 1 orang jadi co-hostnya dulu. Biar nanti ketika saya screen bisa nerima gitu. Kak Kas ya bantu saya nanti ketika saya baca materinya, kakak kalau ada yang masuk Kakak Kas konfirmasi ya. Siapa? Oke, siap. Udah kelihatan kakak-kakak? Kelihatan Kak aman. Oke, baik kakak-kakak. Sebelumnya mengucapkan selamat siang kepada kakak-kakak semua. Salam dan bahagia. Selamat bertemu kembali di tatap maya kita yang ke-19 ya kakak-kakak. Artinya masih ada 2 kali tatap maya lagi kita. Sebelumnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual kita hari ini. Dan kembali mengucapkan selamat bertemu kembali lagi untuk kita semua karena sudah beberapa hari ya kita tidak bertatap maya, tidak berjumpa, tapi kali ini kita akan berjumpa kembali di pertemuan tatap maya yang ke-19 ini kakak-kakak. Artinya masih 2 kali tatap maya kita dan sudah hampir di penghujung kegiatan kita nih kakak-kakak semua. Semoga kita dalam sehat dan kuat dan
sehat semua kakak-kakak semua. Amin. Baik, kakak-kakak, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan bukti karya yang sudah kakak-kakak unggah di draftnya. Ada refleksi bukti karya kakak-kakak, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini kakak-kakak semua. Jadi durasinya 1 JP ya kakak-kakak, yang kita laksanakan artinya 45 menit. Baik kakak-kakak, sebelum kita lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mari menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai kakak-kakak. Baik, berdoa selesai. Ini kakak-kakak kita sudah berdoa. Nah, kakak-kakak seperti biasa, di mana pada pertemuan kita tetap ini, kita tetap harus menyepakati atau melakukan kesepakatan bersama, artinya demi kenyamanan, demi kelangsungan yang ada di kelas kita ini, demi kenyamanannya, artinya kesepakatan bersama itu sangat penting kakak-kakak. Mohon kepada kakak-kakak semua untuk tetap menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan adapun gangguan teknis itu adalah hal yang wajar kakak-kakak. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau kesepakatan-kesepakatan bersama terkait selain daripada hal yang di slide ini, kakak-kakak mungkin boleh minum ya kakak-kakak ya, asal jangan makan lah. Jangan makan dulu lah sebelum selesai gitu kakak-kakak. Minum boleh kakak-kakak semua. Oke, kita coba lanjut. Nah, agenda kita pada sesi ini kakak-kakak, yang pertama, refleksi bukti karya itu selama 25 menit, kemudian mengunggah bukti karyanya itu 15 menit, kemudian yang ketiga ada penutup 5 menit kakak-kakak. Nah, ini refleksinya kakak-kakak, refleksi dari bukti karya. Nah, kakak-kakak, apakah dalam menyusun draft ini saya melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah? Nah, boleh satu orang untuk berpendapat untuk di slide yang ini kakak ada what-nya. What, apakah dalam menyusun draft ini saya melakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar ini? Boleh kakak-kakak yang ingin berbagi dari ini, kakak dari pertanyaan ini, di what-nya apa? Silakan kakak. Apakah selama ini menyusun draftnya adakah komunikasi dengan rekan sejawat atau sesama kita, sesama anggota PKG, saling berkolaborasi? Apakah ada yang melakukan hal seperti itu? Yang ingin berbagi saja kakak-kakak, siapa yang ingin? Ayo. Ya, Kak Mustaqim. Oke, terima kasih Kak Linus. Tes, pada saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga rekan-rekan hari ini tetap semangat dan tetap sehat, tidak kurang satu apapun. Oke, dalam penyusunan bukti karya kemarin memang ada melibatkan atau berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, terutama pimpinan yang ada di sekolah. Minimal mengkonsultasikan dulu lah apa yang akan saya buat. Kebetulan di pembelajaran PJOK, minta izin dengan rekan-rekan yang lain, jangan sampai kegiatan kebetulan kemarin mengambil bukti karya video pembelajaran tentang SEM, jadi tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas lain. Dikarenakan kemarin memang menggunakan sound system, memang agak lumayan lah, ada musiknya dan lain-lain. Kedua, memang minta dukungan juga dengan rekan-rekan yang lain dapat membantu pelaksanaan kegiatan tersebut, terutama kalau waktu mungkin ada yang jam pelajaran lain juga terkena imbasnya dari rekaman video. Memang kita juga minimal izin dengan rekan-rekan juga. Dan tidak lupa juga memang ada koreksi atau evaluasi dari rekan-rekan saat pengambilan video atau pembelajaran tersebut. Mungkin itu Kak Brina salah satu
secara saya melibatkan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mustaqim. Artinya ada kerjasama kayak ada berkomunikasi dengan rekan sejawat ya Kak di dalam komunitas belajarnya ya. Siap, Terkait Pak Lino, dengan siap. bukti karyanya. Ada lagi kakak-kakak yang ingin berbagi? Iya, ada Kak Kaspri, boleh Kak Kas. Ya, baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi bukti karya yang saya buat ini dalam bentuk modul ya Kak. Lebih detailnya itu rekap modul. Jadi ada 3 modul yang saya buat yang semuanya memfasilitasi dari masing-masing model pembelajaran. Ada yang konsep pendidikan gerak, terus ada konsep pendidikan kebugaran dan SEM-nya itu sendiri. Dan saya juga memanfaatkan model-model pembelajaran seperti PBL, PJBL, dan cooperative learning tipe STAD. Nah, dari modul yang saya buat ini adalah rangkaian lanjutan dari Kombel yang saya diseminasikan kemarin Kak di Kombel. Jadi rancangan pembuatan tema dari Kombel saya kemarin kan rancangan pembuatan pembelajaran berbasis PJBL dengan pendekatan menggunakan SEM. Nah, jadi inilah salah satu langkah berikutnya yang keberlanjutan dari modul yang saya buat. Nah, ini tetap saya komunikasikan ke kepala sekolah, tapi memang konsepnya ini saya buat sendiri, cuman dari hasil penyampaian saya di Kombel, saya lanjutkan. Nah, tujuan saya berikutnya adalah setelah materi ini atau modul ini saya konfirmasi ke kakak, yang nantinya divalidasi sebagai bukti karya saya, ya, nantinya akan saya diseminasikan lagi kepada Kombel saya. Kenapa saya buat seperti itu? Karena sebagai penguat dan memang mohon maaf di Kombel saya ini ada sedikit detail ya Kak, maksudnya butuh validasi yang memang menyatakan itu bukan rekayasa saya, tapi memang ada validasi dari lembaga-lembaga yang mengesahkan ini. Jadi nanti ada validasi dari kakak, itulah yang akan menjadi tindak lanjut saya untuk dibagikan lagi ke Kombel saya. Seperti itu Kak, terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak Kas sudah berbagi dari pengalamannya, sudah melibatkan dari rekan-rekan atau teman sejawat yang di dalam komunitas belajarnya kakak-kakak semua. Kak, kita coba lanjut ini yang ke berikutnya. Ada pertanyaan juga, apakah terhadap kesulitan dalam pembuatan bukti karya? Apakah terdapat kesulitan dalam pembuatan bukti karya? Boleh kakak-kakak yang lain untuk berbagi dari pertanyaan ini kakak-kakak? Yang menjadi kesulitannya kakak-kakak dalam membuat bukti karya ini boleh diceritakan sehingga dapat pencerahan dengan rekan-rekan semua. Kak Andi, boleh Kak Andi? Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kesulitannya sebenarnya mungkin teman-teman udah pada nonton juga video bukti karya saya. Kesulitannya sebenarnya saya orang yang cukup perfeksionis dengan sebuah karya gitu ya. Jadi apa harus sempurna, dipikirkan benar, tone warna. Sampai akhirnya saya memilih hitam putih karena hitam putih itu ini udah dari pembelajaran ya. Jadi teman-teman di sini kita keluar mungkin sedikit dari PJOK gitu. Jadi ketika saya belajar banyak hal, terutama tentang konsep visualisasi, ada juga yang namanya kalau hitam putih itu menggambarkan sebuah kesedihan gitu. Jadi kayak ya kira-kira begitulah. Itu untuk membuat videonya terlihat lebih menarik aja sebenarnya. Jadi kebetulan saya tag-nya di posisi saya sekarang, latar belakang saya itu putih. Jadi saya harus mikir banyak, ada banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan. Jadi harus cari latar hitam apa segala macam, dan itu butuh waktu. Sempat mau ngecat, malah ngecat dinding belakang, tapi nggak jadi. Akhirnya cari komposisi warna dari filter-filter video editing.
akhirnya ketemu juga. Jadi salah satunya itu, kemudian yang kedua adalah narasi yang dibangun di situ. Saya mau bilang kalau itu tidak semua karya saya, jadi ada juga beberapa narasi yang memang saya ambil dari hasil searching karya-karya orang lain, kemudian ya TM lah istilahnya ya, amati, tiru, modifikasi dikit-dikit, dan akhirnya jadi seperti itu. Kalau hal yang lain mungkin karena saya tujuannya ini bukti karya ini juga untuk menjadi sarana untuk mengajak peserta diseminasi dari teman-teman yang lain. Jadi saya berpacu sama waktu sih sebenarnya, karena kemarin pendaftaran peserta diseminasi kita tutup tanggal 20. Jadi kalau memang videonya itu paling tidak harus seminggu ataupun sebelum waktu pendaftaran ditutup supaya teman-teman mungkin punya motivasi lebih dari itu. Jadi mungkin ada yang miss sedikit-sedikit tentang videonya, dan saya akui itu banyak sekali kurangnya kalau memang mau dikoreksi. Tapi alhamdulillah sejauh ini saya puas dengan apa yang saya buat. Selama kita menikmati proses dari membuat sesuatu, apapun itu, termasuk kita belajar, kita mengajar, selama kita menikmati proses itu, saya pikir kesulitan itu bukan cuma jadi hal yang membuat kita akhirnya turun semangatnya, tapi membuat kita lebih berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Mungkin sekian Kak dari saya. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak. Kak Andi sudah berbagi dari apakah terdapat kesulitan dalam pembuatan bukti karya. Ya. Secara garis besar mungkin ada Kak ya, ada kesulitan-kesulitan tersendiri dalam kita membuat bukti karyanya. Ya seperti apa yang disampaikan Kak Andi tadi, ya walaupun tadi ada memang ATM dari narasi-narasi yang lain, tapi kan kita tidak menjiplak secara langsung Kak Andi ya, tapi kita mengadopsi dan kita menambah dengan apa yang menjadi pengetahuan dan disesuaikan dengan kenyataan yang ada di sekolah kita. Kalau menurut saya sebagai penguatan saja ini Kak Andi, bukti karya itu tidak ada yang salah Kak, karena itulah bagian dari karya kita. Kalau orang lain menilainya salah, mungkin itu sebagai refleksi dari diri kita sendiri. Tapi kalau menurut saya selama bukti karya itu tidak keluar dari konteks, misalnya bukti karya kita ini kan tentang keterkaitannya dengan pendidikan PKG PJOK. Artinya di dalam video, di dalam modul ajar yang sudah kakak-kakak buat, itu sudah termuat bagian-bagian dari materi-materi yang ada di PKG PJOK selama yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan di dalam PKG PJOK ini. Terima kasih Kak Andi. Kita lanjut ke berikutnya. Dan ada pertanyaan lagi nih kakak-kakak, apakah bukti karya yang dibuat sudah menunjukkan pemahaman terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK? Boleh berbagi kakak-kakak yang lain, selain Kak Andi, selain Kak K, selain Kak Mas Takim tadi. Oke, Kak Hermawan, boleh Kak Hermawan? Ya, terima kasih Kak Pelinus. Ya, terkait dengan pelatihan PKG ini banyak manfaat apa yang saya rasakan, nilai manfaatnya, terutama di SEM itu Kak. Makanya saya untuk pengimbasan aksi nyata saya bentuk dalam kegiatan SEM yang kami aplikasikan kepada peserta didik. Ternyata SEM ini sangat menarik sekali, membuat apalagi kami tingkat sekolah menengah atas ini kan peserta didiknya rasa ingin tahunya kan lebih tinggi Kak. Mereka itu maunya mengembangkan pemikiran. Sejak kita terapkan metode SEM ini dalam kegiatan implementasinya, anak-anak itu lebih kreatif, banyak ide-ide di luar pemikiran kita. Ternyata anak-anak itu mempunyai pemikiran jauh ke depan untuk kreativitasnya Kak. Mungkin itu Kak untuk implementasinya saya lebih penerapan di dalam SEM itu Kak, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Kak, mungkin itu dari saya Kak. Baik, terima kasih Kak Hermawan. Ya, karena ya sekali lagi apakah bukti karya yang dibuat sudah menunjukkan pemahaman terkait ya. Ya memang paling mudah itu kan memang saya pun juga begitu Kak Hermawan, di SEM itu
sangat-sangat mudah. Kemudian di situ keterlibatan siswanya yang membutuhkan keterlibatan semua secara aktif ya kakak-kakak ya. Karena semua yang bekerja itu adalah anak-anak semua. Jadi SEM itu memang sangat menarik menurut saya Kak, sehingga mudah kita implementasikan ke anak-anak, kemudian dan materi pelatihan PKG PJOK ini memang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semua ini. Baik, terima kasih Kak Hermawan. Ada lagi mungkin Kak Hasan yang ingin berbagi? Kak Rudi, boleh Kak Rudi. Baik, terima kasih Kak Polinus. Jadi di sini untuk implementasi tentang materi pelatihan PKG PJOK kami juga menerapkan SEM, yang mana SEM ini kemarin sudah kami berikan pemahaman kepada komunitas belajar, yang mana komunitas belajar bahwasanya PKG program SEM ini sangat berdampak kepada peserta didik, meskipun anak-anak tidak bisa melakukan olahraga, tapi dia bisa untuk berorganisasi intinya. Terus untuk kemarin rencana kami di video kemarin kan rencana tindak lanjut kami itu termasuk bukti karya mungkin Kak Denis kemarin kan, tetapi kami berhubung kami koordinasi sama teman-teman terutama yang kesiswaan juga mendadak kegiatan kemarin HUT RI setelah upacara kemarin ternyata ada kegiatan di sekolah, makanya kami secara mendadak dan mengumpulkan terutama kemarin binaan saya di OSIS itu kami kumpulkan, dan disitulah SEM kami terapkan secara nyata dan dibuktikan kepada terutama mama yang lain bahwanya olahraga itu tidak harus bisa bergerak atau mungkin bisa bermain, tetapi bisa mengkondisikan, bisa berorganisasi sehingga memberikan pengalaman baru. Itulah fungsinya OSIS, itu yang level yang sangat mungkin besar ya kan, mungkin, dan kami terapkan di setiap kelas pengenalan bahkan yang kemarin 7A yang kami ngajar tuh mereka sudah melaksanakan sebuah program SEM ini atau kegiatan SEM ini secara mungkin ya itu katanya Kak Hermawan tadi itu di luar nalar kita itu tuh ternyata anak-anak yang pendiam ternyata bisa menjadi ketua panitia sambutan dan sebagainya. Oke, itu adalah bukti karya tentang pelatihan PKG PJOK itu sangat-sangat memang berdampak kepada peserta didik. Terima kasih Kak Polinus atas waktunya. Baik, terima kasih Kak Rudi sudah berbagi. Intinya dari SEM tadi kakak menurut kita selama ini kan anak-anak mungkin kurang menunjukkan itu ya kakak-kakak ya, yang kurang berkomunikasi, tetapi setelah kita memberikan pilihan, memberikan choice-nya, memberikan suara kepada mereka, artinya mereka juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Artinya kita di PKG PJOK ini sangat-sangat beruntung sekali kakak mendapatkan materi yang SEM ini. Artinya memang kita sebagai guru PJOK ini juga bisa melihat dari kebutuhan apa yang menjadi keperluan kepada siswa-siswi kita kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Terima kasih Kak Rudi, Kak Hermawan. Nah ini ada soal kakak-kakak. Apakah keputusan yang saya lakukan agar bukti karya yang saya buat menunjukkan pemahaman terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK? Boleh kakak-kakak yang lain ingin berbagi? Kak Anas, ada Kak Anas? Ada Kak. Ya Kak, boleh berbagi Kak. Apakah keputusan yang saya lakukan agar bukti karya yang saya buat menunjukkan pemahaman terkait implementasi ini Kak, materi pelatihan PKG PJOK? Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Oh ya, apa keputusan yang saya lakukan agar bukti karya yang saya buat menunjukkan pemahaman terkait? Oh ya, jadi ketika mau membuat bukti karya ini juga
untuk memilih 3 jenis bukti karya itu saya agak bingung. Pertama dari segi waktu dan lain sebagainya yang harus berbagi. Jadi selain tugas bukti karya ini ada juga tugas lain yang harus saya kejar. Jadi kemarin itu akhirnya saya buat refleksi yang artinya mengenai pemahaman saya terkait dengan materi-materi pelatihan PKG PJOK yang sudah saya lakukan. Jadi sampai waktunya itu pun dikejar dalam waktu seminggu ini sedikit-sedikit saya bisa mengerjakannya itu. Nah, kalau kita mengerjakan ketika tidak fokus, artinya sepotong-sepotong gitu waktunya kita ini, kadang-kadang ide yang muncul itu hilang gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam 2 hari, 3 hari kita fokus itu saja. Nah itu kadang-kadang malah lebih cepat selesainya. Nah jadi saya berusaha untuk menunjukkan bahwa pemahaman saya mengenai pelatihan materi-materi pelatihan PKG PJOK ini bisa saya wujudkan dalam bukti karya yang saya buat. Terlebih untuk PJOK kan saya sendiri belum begitu menguasai seperti kakak-kakak yang memang mengampu mapel PJOK. Begitu Kak, makasih. Oke, baik Kak Anas, terima kasih sudah berbagi ya terkait dengan pemahamannya dengan implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Ya, semoga modul ajarnya memang sudah menunjukkan dari apa yang sudah kita pahami di modul-modul di PKG PJOK ini, kakak-kakak. Terima kasih Kak Anas. Kita lanjut untuk ke berikutnya. Ada Nowat ini, kakak-kakak. Apa yang akan saya lakukan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan merencanakan perbaikan bukti karya agar bukti karya yang saya buat menunjukkan pemahaman terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Nah, kakak-kakak yang lain boleh untuk berbagi, yang belum. Saya mau dengar suaranya Kak Sauki, ada Kak Sauki? Atau masih sibuk? Atau masih Ya, bersama Kak. dengan kegiatan? Oh, ada Kak ya? Ya, siap. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Pelinus. Selamat siang kakak-kakak semua. Tentang refleksi apa yang akan saya lakukan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan merencanakan perbaikan bukti karya agar bukti karya yang saya buat menunjukkan pemahaman terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Nah, Kak Pelinus, bukti karya yang saya ambil pada kesempatan kali ini tentang pembuatan modul ajar PJOK khususnya di cabang poli. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya refleksikan terkait dengan pembuatan modul ajar tersebut. Yang pertama, mulai dari pengambilan keputusan memilih modul ajar sebagai bukti karya. Nah, itu awalnya saya merasa bingung terkait pengambilan bukti karya modul ajar tersebut. Nah, karena ya kalau saya lihat dari dari materi kita dari modul 1 khususnya pada modul perencanaan itu secara detail kemarin itu untuk menurunkan yang namanya CP, kemudian TP dan ATP itu kalau di materi kita di modul itu tidak secara detail kalau salah tuh. Jadi saya merasa agak kebingungan. Jadi seperti itu Kak Pinus. Nah, setelah kemarin di gugus kami di sekolah saya itu menjadi SD Imbas implementasi kurikulum merdeka Kak Pelinus. Jadi dari itu sekolah induk yang tugasnya memberikan
imbas kepada kami, memberikan pemahaman terkait dengan modul ajar seperti itu. Nah, dari situlah saya sedikit ada pencerahan bagaimana menurunkan CP-nya, bagaimana melakukan identifikasi tujuan pembelajaran seperti itu, Kak. Jadi saya berkoordinasi dengan sekolah yang menjadi pemandu kami yang melakukan imbas kepada kami. Jadi di situ saya berkolaborasi, saya tanya guru-guru seniornya, bagaimana cara menurunkan CP-nya, bagaimana ngambil tujuan pembelajarannya dari situ. Kemudian yang selanjutnya saya kaitkan dengan materi yang saya jadikan kemarin itu ya, aksi nyata. Nah, yang saya jadikan aksi nyata, saya ambil bola voli khususnya pada fase C seperti itu. Nah, kemudian untuk rancangannya saya padukan dengan backward design yang kemarin kita pelajari di modul perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, dari situ kan ada 9 kalau salah tuh langkah-langkahnya di situ. Nah, termasuklah yang kemarin Kak Pelinus ingatkan tentang jangan lupa memasukkan rencana keselamatan nggak? Rencana keselamatan, ya betul. Nah, itu saya pikir saya sudah memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang ada di modul yang kita pelajari di PKG PJOK ini, Kak Pelinus. Nah, kemudian untuk rencana yang perbaikan berikutnya menunggu validasi ya Kak, ya dari Kak Pelinus. Nah, mungkin apa yang menjadi kekurangan nanti itulah yang akan kita perhatikan dan kita akan perbaiki ke selanjutnya. Nah, yang jelas nanti di sini kakak-kakak yang memahami di kelas ini akan menjadi rujukan pembelajaran bagi saya, Kak. Seperti Kak Kas, mungkin Kak Hasan, Kak Andi, Kak Hermawan, Kak Rudi, yang memang mungkin memahami alur dari pembuatan modul ajar seperti itu, Kak Pelinus. Terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak Sauki sudah berbagi dari pengalamannya, dari kekhawatirannya tadi. Semoga ini menguatkan kita bersama ya kakak-kakak ya. Dari apa yang dilakukan, mengevaluasi, memperbaiki dan merancangkan perbaikan bukti karyanya agar bukti karyanya yang dibuat kakak-kakak semua bisa diimplementasikan. Saya yakin dari modul ajar, kemudian dari video yang sudah kakak-kakak buat itu sudah sangat sesuai kakak-kakak, sudah sangat sesuai dan akan bahkan mungkin ada yang sudah diimplementasikan ke siswanya karena dari mempelajari dari materi-materinya, kemudian ada bukti karya dan aksi nyatanya kemarin kan kakak-kakak sudah berpengalaman dari itu dan dilakukan dalam perbaikan-perbaikan, saya yakin dan semuanya akan terimplementasikan kakak, walaupun secara bertahap kan kakak semua. Baik, terima kasih Kak Sauki sudah berbagi pengalaman. Kita lanjut. Nah, jika bisa diberikan kesempatan untuk mengulang dalam pembuatan bukti karya, apa yang akan kakak lakukan agar bukti karya yang saya buat menunjukkan pemahaman terkait sintesa implementasi materi pelatihan PKG PJOK? Satu orang boleh kakak-kakak. Boleh Kak siapa nih? Kak yang Raisen, Kak Heri kah? Bukan. Kak Heri Kak. Iya, nyoba Kak. Iya, boleh Kak Heri. Ini Kak, terkait jika bisa diberi, terima kasih waktunya sebelumnya.
Jika bisa diberikan kesempatan untuk mengulang dalam pembuatan bukti karya, apa yang akan saya lakukan agar bukti karya saya yang saya buat menunjukkan pemahaman terkait sintesis atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Di sini saya, karena punya saya ini pasti kurang ya. Ini coba saya mau memperbaiki 1 hari ini, mau saya ubah. Kalau memang diizinkan, saya akan lebih fokus kepada 1 titik pokok aja. Misalkan kita mengambil pokok penguatan terkait pemahaman pedagogik guru terhadap siswa. Nah, di situ mungkin kita bisa membuat terkait penjelasan ataupun PowerPoint yang memang kita tidak perlu banyak-banyak dari awal sampai akhir, tetapi ingin membuat 1 buah modul atau mungkin PowerPoint yang di situ mencakup mungkin konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Nah, di situ kita menjelaskan bagaimana sih konsep atau mengajar yang efektif itu seperti apa. Kita buat lebih detail, lebih simpel ya, bukan lebih detail ya. Sehingga ketika orang membaca itu atau melihat itu, orang akan mudah paham daripada membaca panjang kali lebar. Mungkin kalau kemarin kita sampai 1 minggu atau 2 minggu, kita ringkas menjadi sebuah slide atau video yang menerangkan bahwa pembelajaran yang efektif itu seperti apa sih konsepnya. Itu dibuat menjadi simpel sehingga orang yang nanti melihat atau membacanya, dia akan mudah paham gitu Kak. Mau bikin modul ajar ya, kesulitannya sama Kak Sauki tadi sama. Saya juga masih bingung ketika ingin membuat modul ajar. Mungkin lebih mudah saya membuat materi apa yang saya dapat di PKG itu 1 materi, terus kita membuat lebih menarik agar orang lain bisa memahaminya. Mungkin itu Kak, kalau diizinkan membuat sekali lagi Kak. Baik, terima kasih Kak Heri. Jadi nanti bukti karyanya itu berupa ini Kak ya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif ya Kakak ya. Ya Kak Heri. Iya Kak, misalkan ini Kak, di sini kan saya sambil buka kan konsep keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, di modul kan ada banyak ya, itu tulisan-tulisannya. Itu kita simpelkan sambil kita jelaskan pembelajaran itu seperti apa sih, kita buat slide-nya gitu Pak. Jadi itu lebih mudah orang akan memahaminya daripada orang akan membaca panjang kali lebar seperti itu Pak. Apakah terima kasih itu? Ya, terima kasih Kak Heri. Ya, ini kan keterkaitannya dengan kita mengimplementasinya ke siswa Kak ya, Kak Heri ya. Oh iya, berarti nggak bisa ya Kak ya? Iya, ini kan lebihnya ke siswa Kak. Kalau yang di Kakak ini sebenarnya kan saya berpikirnya begini Kak Heri, agar kakak-kakak tidak ribet ya disesuaikan dengan materi ajar yang ada di sekolah-sekolah kakak, atau materi apalah yang paling simpel gitu kakak, biar tidak menyita waktu kakak-kakak semua gitu. Tetapi poin-poinnya yang sudah didapatkan di dalam materi PKG PJOK ini silakan dimasukkan ke kakak. Misalnya cara kakak mengajar yang konsep mengajar PJOK yang efektif itu boleh ke siswanya Kak, boleh. Kan kakak punya trik nanti agar dimasukkan ke dalam modulnya itu Kak, ke dalam modulnya itu. Boleh saya menanggapi Kak? Boleh Kak, boleh. Berarti kan di situ berarti misalkan kita ingin membuat PowerPoint ya, kita tidak membuat modul ajar, tetapi kita misalkan membuat tip atau cara pembelajaran yang efektif. Terus kita gabungkan video kita, ambil terus ini caranya begini, mungkin ketika apa terus digabung-gabungan gitu bisa Kak? Kan itu pembelajaran yang ya, berarti itu praktik baik Kak ya. Kan kemarin ada 3 pilihan ya, ada video kan, video yang bukti karyanya itu ada yang praktik baik, kemudian ada modul ajar, dan satunya yang pertama itu apa tadi saya lupa, yang di atasnya itu. Berarti itu diperkenankan. Ya, menurut kakak-kakak yang lain bagaimana nih? Kak Andi, Kak, apa yang disampaikan oleh Kak Heri? Ya Kak, gimana? Baik Kak, terima kasih. Saya nangkep poin intinya apa yang disampaikan Kak Heri. Kak Heri ingin membangun mindset rekan-rekan guru melalui presentasi
sebuah presentasi yang Kak Heri buat sepertinya seperti itu ya. Jadi Kak Heri ingin menyederhanakan materi yang Kak Heri dapat mulai beberapa modul itu menjadi satu presentasi dan dibuktikan juga dengan implementasi pembelajaran yang Kak Heri buat ya pada siswa. Nah, kalau menurut saya sih masuk Kak ke bagian berbagi praktik baik itu Kak. Iya, betul. Dan mungkin diperkuat dengan ini Kak Heri, ada refleksi di ujung nanti di presentasinya mungkin lebih menarik gitu. Oh iya. Oh, ya berarti dia termasuk ke praktik baiknya kan Kak ya? Termasuk di praktik baiknya, berbagi praktik baiknya. Ya. Praktik baik. Boleh seperti itu. Terima kasih Kak Kas. Oke. Terima kasih Kak Kas untuk sudah berbagi, Kak Heri sudah berbagi juga dari ini ya. Tapi Kak Heri, apakah ini nanti kalau misal disuruh melakukan perbaikan, apakah cukup waktunya Kak? Nah kan seperti itu. Saya kembalinya ke Kakak. Sampai tanggal 26 kan Kak? Cukup Kak? Tanggal 26 itu batas waktunya itu sambil Kakak mengunggah di PMM dengan berbagi bukti karya. Berarti kalau yang revisinya sampai hari ini aja berarti ya? Revisinya sebenarnya sih memang sampai tanggal 26 sih Kak. Cuman saya takutnya Kakak ada kesibukan yang lain kan. Tapi kalau Kakak sempat, kalau Kakak kalau enggak ya udah pakai yang itu Kak. Apakah ada perbaikan atau enggak? Kalau nanti memang enggak ada sambil jalan mana yang bisa itu yang digunakan itu Kak. Oke, siap. Baik Kak, baik. Kak, terima kasih Kak Heri, terima kasih Kakak sudah berbagi. Kita lanjut ya Kakak. Ya, ini kakak-kakak untuk yang kedua mengunggah bukti karya ini kakak-kakak. Berarti kakak-kakak mengunggah bukti karya nanti. Coba kita lihat putusan utama dari validasi bukti karya yang perlu direvisi. Nah, ini bukti karyanya kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak akan mengunggahnya nanti yang pertama. Anda akan melihat modul revisi apabila draft bukti karya layak, ini layak sepertinya, perlu diperbaiki sebelum dapat diunggah ke PMM. Kemudian yang kedua, dalam modul berbagi bukti karya, Anda akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya. Nah, klik tautan untuk kembali ke modul unggah draft bukti karya. Nah, jadi kakak-kakak seperti yang saya, kalau misalnya kakak-kakak ada yang melakukan perbaikan, artinya kakak-kakak mengunggah kembali linknya ke ini diunggah di draft bukti karyanya. Kalau tidak ada perbaikan, kalau memang sudah direvisi dan tidak ada perbaikannya, dan pasti ada komen nanti kakak-kakak. Seperti mungkin kakak-kakak sudah baca ya dari apa yang sudah saya komenkan di kolom chatnya. Kalau memang sudah sesuai dengan runtunan dari rubriknya, saya pasti akan suruh lanjut ke kakak-kakak. Silakan untuk mengunggah di PMM dan silakan untuk berbagi bukti karyanya di LMS seperti itu kakak-kakak. Mungkin di tahap ini mungkin ada pertanyaan kakak-kakak atau bagaimana yang mau kita diskusikan terkait dengan ini putusan utama dari validasi ini kakak-kakak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada, coba kita lihat Kak, ada BK3 revisi. Terima kasih sudah mencoba membukti karya, namun berdasarkan pengecekan dari fasilitator berdasarkan aspek yang bersedia, rubrik validasi bukti karya Bapak Ibu dinyatakan perlu diperbaikan. Perlu diperbaiki atau dilengkapi, maka Bapak Ibu belum dapat mengunggah ke PMM. Nah, itu komennya kakak-kakak. Tapi kalau sudah suruh diperbaiki, ada berapa sih yang kakak-kakak seperti Kak Erwin, kemudian Kak Sandi, saya masih menunggu ada bagian yang kurang kakak-kakak. Ada bagian kurang. Kalau kakak-kakak yang sudah ya, silakan diunggah ke PMM kakak-kakak. Sampai di sini kakak-kakak ada yang ingin dibicarakan, ada yang ingin dibahas secara bersama-sama terkait dengan ini putusan utamanya. Ya Kak Sauki. Ya, izin bertanya Kak Pilinus.
masalah yang Kak Pelinus bilang kan lanjut atau sudah dinyatakan bahwa apa bukti karya kita divalidasi itu buktinya gimana Kak? Kita dinyatakan lanjut itu. Saya Ada komenan dari Kak Pelinus atau gimana gitu tandanya? Iya Kak, nanti ada komen dari saya Kak. Kalau memang lanjut, kalau memang suruh saya perbaiki Kak. Saya belum semuanya Kak ini memberikan umpan baliknya. Karena tadi malam udah beberapa, ini nanti selesai kita jamin ini saya akan coba lanjutkan nanti Kak. Intinya sebenarnya kalau kakak-kakak sudah melibatkan dari rancangan keselamatan, kemudian ada asesmen otentiknya, kemudian ada daftar pustakanya, kemudian materinya itu keterkaitan dengan modul PKG PJOK, mungkin saya bisa langsung kakak-kakak bisa langsung lanjutkan di PMM-nya. Kalau masih ada yang kurang ya enggak apa-apa Kak, misalnya punya Kak Erwin, contohnya Kak Erwin kemarin dia kurang 1 di rencana keselamatan, saya kasih umpan baliknya di situ, tambahkan itu saja Kak RW, tambahkan rencana keselamatannya. Cuman dikit aja Kak. Nah runtunan itu terserah Kak, ataukah mau dialur dari rencana modulnya itu silakan ditambahkan di situ dari rencana keselamatannya. Karena di modul kan tidak ada yang sempurna kakak-kakak. Terserah kita mau ngeletak posisinya di mana, seperti itu. Gimana Kak Sauki? Siap Kak Pelinus. Oke. Kita lanjut ya Kak, lanjut ke berikutnya. Di sini kita lihat ada yang keempat. Lihat umpan balik dari fasilitator terkait aspek yang perlu diperbaiki pada bagian komen. Nah, klik kerjakan lagi, kemudian new itu untuk mulai mengunggah ulang draft bukti karya yang telah diperbaiki. Unggah ulang nih artinya kakak-kakak semua. Kita lanjut ya kakak-kakak. Nah, kemudian kita lanjut di sini untuk putusan utama dari fasilitasi bukti karya layak untuk diunggah ke PMM. Pertama, Anda akan melihat modul berbagi bukti karya apabila draft bukti karya layak untuk langsung diunggah ke PMM. Yang kedua, dalam modul berbagi bukti karya, kakak-kakak perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Ini kakak-kakak, dalam modul berbagi bukti karya, kakak-kakak perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Kemudian ketiga, klik replay untuk memulai membagikan bukti karya kakak-kakak semua. Ini kakak-kakak sudah ada keterangan di sampingnya ini, kakak-kakak boleh nanti untuk sambil dilihat, mungkin kakak-kakak semua udah paham ataupun kurang paham, boleh nanti berbagi, bertanya ke kawan-kawan yang lain ataupun kita selesaikan di sini. Nah, di sini kakak-kakak ada replaynya. Gimana kakak-kakak di sini sudah paham ya kakak-kakak ya? Nah, langkah-langkah mengunggah bukti karya kakak-kakak. Yang pertama, poin yang pertama, kegiatan belajar mengajar ini kakak-kakak. Kita coba pilih mencari dan berbagi inspirasi. Nah, di situ ada fitur bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Nah, kita klik di situ kakak-kakak. Kemudian yang kedua, muncul lagi bukti karyanya, tambah karya ke karya saya. Nah, klik tambah ke karya saya ini kakak. Kemudian yang ketiga ada pilih kategori karya yang akan diunggah. Yang akan diunggah nih kakak, ada praktik pembelajaran, praktik baik, RPP modul ajar, kemudian bahan ajar, dan lain-lainnya kakak-kakak. Kan kita ada video, ada praktik baik, ada RPP. Kalau praktik pembelajarannya berarti dia berkaitan dengan video ya kakak-kakak ya. Gimana? Atau saya salah nih? Kak Rudi, Kak Kas, Kak Andi, kakak-kakak yang lain. Praktik pembelajaran berarti video ya. Oke, siap. Makasih Kak Kas. Oke, kita coba lanjut. Yang keempat, pilih bentuk karya yang akan diunggah tadi. Nah, pilih bentuk karya yang akan diunggah.
Nah, di situ ada kakak-kakak apa bentuk karyanya, ada dokumen, ada gambar, ada video. Kemudian yang kelima, pastikan kakak-kakak sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube. Nah, saya yakin kakak-kakak sudah punya akun YouTube dan yang sudah diunggah di Trap Bukti Karya itu adalah link YouTube-nya kakak-kakak masing-masing. Yang keenam, masukkan ke akun YouTube dengan akun Google. Nah, masukkan ke akun YouTube, kemudian dengan akun Google kakak-kakak semua. Kita lanjut kakak-kakak. Yang ketujuh, izinkan akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutkan. Klik lanjutkan, kemudian pilih video yang akan diunggah. Ini langkah-langkah ini nanti coba saya bagikan ke kakak-kakak semua ya, takutnya nanti bingung juga. Kemudian yang ke-9, lengkapi rincian video dan klik simpan video. Nah, ini bagaimana cara membagikan bukti karya Anda. Nah, bukti karya buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Nah, ini langkah-langkah yang sudah saya bacakan tadi kakak-kakak. Nah, kita coba lihat, apa yang saya bacakan aja ya kakak-kakak ya. Yang ketiga, bukti kategori karya yang Anda ingin bagikan. Keempat, pilih karya yang telah berisi diunggah. Yang kelima, cari tombol bagikan. Yang keenam, untuk kebutuhan PPG PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS-nya kakak-kakak. Nanti saya akan bagikan ini kakak-kakak, mau tahu kakak-kakak kebingungan nanti. Yang keenam ini kakak-kakak coba lihat, setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah-langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit. Nah, mengeditnya kembali kakak-kakak. Kemudian yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sudah dengan yang telah mendapatkan validasi. Sama dengan ya, yang telah mendapatkan validasi. Artinya kakak-kakak yang sudah boleh mengunggah artinya sudah divalidasi oleh fasilitator. Nah, kemudian kita coba lagi lanjut. Putusan utama dari validasi bukti karya layak untuk diunggah. Yang pertama, Anda akan melihat modul berbagi bukti karya apabila draft bukti karya layak untuk langsung diunggah ke PMM. Dalam modul berbagi bukti karya, Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah PMM pada forum diskusi. Klik reply lagi. Ini udah ya kakak-kakak ya, sama dengan tadi ini hasilnya. Ini kembali ke LMS-nya kakak-kakak. Kalau tadi kan di PMM, kalau ini kembali ke LMS-nya. Keempat, tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink-nya kakak-kakak. Seperti biasa kakak-kakak dipastikan untuk spasi atau dienterkan ke bawah gitu kakak-kakak. Klik post replay untuk mengirimkan hasil bukti karya ke forum diskusi. Hasil bukti karya telah berhasil dibagikan pada forum diskusi. Nah, ini penutup kakak-kakak. Nah, ini ada sebuah nih. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat, ini selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Kakak-kakak semua sudah bersama di 1 JP pada siang hari ini atau sore hari ini kakak-kakak. Mungkin ada yang ingin didiskusikan kakak-kakak semua. Coba kita diskusikan secara bersama-sama terkait pengunggahannya di PMM. Mungkin kakak-kakak yang sudah berpengalaman, yang sudah pernah mengunggah bukti karyanya di PMM boleh berbagi. Mungkin kakak-kakak yang lain yang belum terlalu paham atau bagaimana, kakak-kakak boleh untuk berbagi.
waktu tersisa kita boleh sharing nggak kakak terkait dengan tugasnya? Ya Kak Anas. Ya, baik Kak, terima kasih. Itu tadi yang kakak sharekan itu kan berkaitan dengan video ya. Jadi sudah diunggah juga di YouTube, lalu link YouTube-nya yang ditautkan gitu. Gimana kalau yang berupa draft Dokumen. berupa PDF dokumen gitu. Nah, itu gimana tuh Kak? Kalau saya itu kan buat PPT berbagi praktik baik itu yang berupa refleksi, terus saya simpannya tuh pakai divideokan gitu. Jadi berkaca dari pengalaman sebelumnya lah buat yang seperti itu supaya mudah untuk diunggah ke YouTube juga, lalu ke bukti karya itu tadi. Nah, saya buatnya seperti itu, jadi tidak berupa dokumen PDF gitu dia Kak. Makasih Kak. Baik, terima kasih. Sebelum saya mencoba menjawab, mungkin kakak-kakak yang lain boleh untuk berbagi. Kak Andi bagaimana? Ya Kak, kalau bukti karya ya Kak? Iya, bukti karyanya Kak. Ya, kalau bukti karya yang diupload ke PMM, kalau itu kan ada beberapa pilihannya di PMM. Ana sudah buka PMM-nya belum? Maksudnya udah buka yang di daftar di pilihan yang bukti karya belum? Belum. Cuma kan tadi saya tuh nyambungnya berkaitan dengan yang disampaikan oleh Kak Pelinus, berkaitan dengan langkah-langkah itu yang syaratnya kalau sudah punya video di YouTube dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan gimana kalau berupa dokumen PDF gitu, Pak? Kalau dokumen langsung diupload aja, Kak. Setahu saya seperti itu. Nggak perlu ada harus link kemana, harus sinkron ke sini, sinkron ke situ. Kalau nggak salah kalau bentuknya PDF atau bentuknya misalnya modul ajar atau apa itu langsung diupload aja kayak ngupload biasa aja di LMS. Oke. Oke, terima kasih Kak Andi. Ya, kalau dia bentuknya video, artinya kan ini Kak Anas ya, harus diunggah ke YouTube kita dulu. Baru kemudian linknya itu kita sematkan di PMM kita. Di situ kan seperti yang Kak Andi sampaikan tadi dan seperti yang saya tayangkan di slide tadi itu Kakak ada pilihannya, ada yang PDF ya. Ada PDF, kemudian ada modul ajar yang bersifatnya PDF. Nah, mungkin di situ bisa kita langsung diunggahkan. Makasih Kak Andi, Kak Anas. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang lain yang mungkin masih ragu, kita diskusikan saja Kak. Ke Muhammad Sauki. Ya, izin lagi Kak Pelinus bertanya terkait dengan unggahan tadi ke bukti karya kita Kak. Bentuknya PDF atau dokumen, itu tandanya bahwa dokumen kita itu sudah divalidasi oleh Kak Pelinus itu apa itu Kak? Kalau memang di bukti karya itu langsung kita unggah seperti itu Kak. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke Kak, kan di draft itu diunggah bukti karya di draft itu kan kakak-kakak saya memberikan umpan baliknya di situ Kak. Nah, artinya kan kita kakak-kakak belum bisa melanjutkan atau belum bisa mengunggahkannya ke PMM kakak. Nah, kalau misalnya saya sudah memberikan umpan baliknya, terima kasih misalkan Kak Sauki sudah mengunggah bukti karyanya di draft, silakan untuk melanjutkan atau mengunggah bukti karyanya di PMM dan setelah mengunggahnya di PMM silakan berbagi lagi bukti karya di LMS. Nah, itu artinya sudah saya validasi Kak. Artinya boleh kakak mengunggahkan ke PMM dan mengunggah kembali di bukti karya di LMS. Artinya kakak buka ini LMS dan lihat komen yang saya buat di chatnya kakak di LMS-nya kakak. Seperti itu Kak. Kak Sauki. Iya ya Kak. Berarti walau tidak berbentuk link, berarti boleh ya Kak ya? Ya. Iya Kak. Betul. Siap. Makasih Kak Sauki.
Gimana kakak-kakak yang lain, Kak Monica Putri? Oke, izin Kak memperjelas pemahaman nih yang terkait Kakak di grup tuh pemberitahuan kalau misalnya video sama foto itu kan butuh ini ya bukti kesepakatan dari guru atau siswa yang terlibat. Berarti kalau yang modul nggak perlu lah ya gitu ya Kak ya. Memastikan ini dulu Kak. Itu maksudnya gimana Kak? Coba ulang Kak. Yang kalau misalnya butuh apa tuh? Persetujuan dari murid, siswa sama kepala sekolah kan. Kalau video pembelajaran tuh ya. Kalau nggak salah baca gitu. Kalau misalnya modul ajar apakah perlu atau nggak perlu? Kalau dia modul sebenarnya itu kami baru tercerahkan tadi juga Kak. Tapi kalau misalnya kakak-kakak yang sudah buat modul ajarnya kan kami tidak minta dari pernyataan itu pun tidak jadi masalah Kak. Nah, sebenarnya itu hanya khusus untuk yang membuat video. Nah, kalau modul ajar kan kita tidak perlu sebenarnya minta konfirmasi lagi, minta pernyataan dari siswa, dari kepala sekolahnya. Cukup sudah ada di tanda tangan kan, yang misalnya modul ajar kita itu kan sudah ditandatangan oleh kepala sekolah. Nah, itu menurut saya sudah mencakup di situ Kak. Kalau khusus yang modul ajar. Kalau yang video karena dia harus minta izin kembali kan untuk mungkin membuat video dan sebagainya, itu menurut saya wajib seperti itu Kak. Cuma memastikan ya Kak, berarti tidak perlu ya. Oke, terima Ya kasih. Kak, siap, baik. Terima kasih. Kak Anas tadi resen. Pemahaman saya lupa kalau surat untuk yang persetujuan yang ke siswa atau orang tua itu ada tersendiri. Kalau yang saya lupa tadi malam itu kan pernyataan kita, meskipun di situ juga ada terdapat bahwa video, foto dan lain sebagainya itu sudah kita komunikasikan, pernyataan kita itu dicentang. Jadi kalau untuk yang bukti karya kita bahwa itu adalah orisinil bukti karya kita, memang kan di situ juga di pernyataan itu kan ada di bagian bawah yang harus kita centang. Itu saja sih Kak. Baik Kak, baik. Dan kalaupun memang terlupakan Kak Anas ya tidak jadi masalah Kak. Karena runtunan dari rubrik, karena ada rubrik sih sebenarnya kalau misalnya Kak Anas membuat video. Nah di situ bukti surat pernyataannya dilampirkan atau tidak. Tinggal saya klik aja sih Kak, maksudnya misal kalau tidak ada pun berarti saya tidak mengklik seperti itu. Dan bukti dari itu sebenarnya hanya untuk memvalidasi Kak, hanya untuk memvalidasi apakah sudah sesuai atau modul ajaran dibuat atau video yang sudah dibuat itu sudah sesuai. Tidak berpengaruh ke nilai Kak, cuman ini kan memang syaratnya untuk bisa kakak melanjutkan mengunggahkan di PMM kakak masing-masing. Seperti Kak, terima kasih ya kakak. Masih ada lain? Yang lain Kak maksudnya? Halo. Iya, selamat siang. Kak, halo. Kak Pelinusnya lagi terima telepon. Halo. Ya, mohon maaf Kak. Tadi ada yang nelpon nih kayaknya. Gimana kakak-kakak yang lain? Masih ada yang perlu didiskusikan? Kak Hasan? Gimana Kak Hasan? Goyang-goyang? Kerwin, gimana Kerwin? Belum ya. Kak, mungkin out of topic, tapi ini cuma mau sharing aja sebenarnya buat teman-teman. Mungkin sebelum kita memasuki modul LMS nanti Kak. Jadi kayak Kak Pelinus kan, saya juga baru tahu nih ilmunya nih. Saya juga baru tahu. Kalau kayak Pelinus kan kemarin untuk share screen harus 2 perangkat gitu Kak ya. Harus menggunakan 2 perangkat.
Nah, ini saya baru dapat ilmunya. Saya juga coba kemarin pas share PPT. Selama ini kan kalau saya share di ruang ini kan, ruang tatap maya ini kan pakai Canva. Itu lebih mudah. Tapi kalau PPT, karena nanti kita bakal share di LMS itu kita bakal dapat bahan PPT, nah itu akan lebih susah. Nah, ini saya mohon izin share screen ya. Ini kalau memang teman-teman udah pada tahu, nggak apa-apa. Maksudnya di skip aja. Tapi kalau memang belum tahu, enak kita belajar sama-sama. Boleh Kandi, boleh. Nah, ya. Boleh. Ini saya entire screen ya, saya share screen pakai full screen aja. Oke. Ya, ini udah kelihatan ya, entire screen-nya. Oke, ini udah banyak sekali. Sekarang langkah pertama adalah kita minimize dulu Kak, ini kita. Windows kita ini. Nah, udah setengah gini kan? Udah setengah gini. Terus kita geser ke paling kiri atau paling kanan aja. Nah, ini kan ada 4 split cell gitu istilahnya. Bentar, ini kan 4. Nah, kita buat 2 aja di ini. Terus sebelahnya, bentar saya tutup dulu ya yang lain-lain. Saya tutup dulu WA. Ini. Oke. Oke, terus saya udah buka PPT yang ini ya, ini bahan yang kemarin di share oleh Kak Belinus. Ini sama juga Kak, kita minimize juga. Nah, hasilnya kayak gini, terus kita geser ke samping kiri. Jadi kayak split cell gitu dia. Nah, penuh kan, jadi dua sel gini. Dua Windows gitu maksudnya, kiri dan kanan gitu. Ya, seperti 2 Windows dia kan. Ya, 2 Windows. Itu yang pertama. Terus kalau kita langsung kayak gini, kita langsung misalnya presentasi full screen. Nah, ini jadinya full screen, Kak. Kita tetap aja sama, nggak bisa untuk ngelihatnya kan. Ini kalau saya geser gini bergerak nggak di ini? Bergerak ya. Tapi tetap aja kita nggak bisa ngelihat teman-teman yang raise hand dan lain-lain. Kita nggak bisa baca komen. Kita escape dulu. Terus caranya adalah di sini Kak, di slideshow. Nah, slideshow, terus setup. Kemudian setup slideshow. Nah, ini browse by individual window. Oke ya, kelihatan ya? Saya gedein dulu biar kelihatan. Nah, ini nih. Slideshow, kita ke ini, kemudian setup slideshow. Kemudian pilih yang ini, yang window, bukan full screen, window. Oke. Nah, sekarang kita balikin lagi kecil kayak tadi. Tinggal kita split lagi window-nya. Oke. Nah, sekarang kita full screen kan lagi. Nah, dia cuma full screen di sini aja. Bentar, saya tutup ini dulu ya, stop sharing dulu. Nah, sekarang saya terus ke presentasikan sekarang. Terus kita pilih yang jendela atau window ya, baru kita ke slide PowerPoint-nya, share. Nah, full screen kan? Tapi saya tetap bisa nih ngeliat teman-teman nih. Bentar. Ini udah dipahami belum maksudnya? Bentar ya, kita ulangi. Nah, ini kan saya coba ke entire screen dulu ya. Maksudnya saya